Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa berada di masjid yang mulia ini, di majlis yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang kedua dari kitab Az-Zakah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita semua untuk memahami ilmu ini, memahami hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami agama kita khususnya tentang zakat. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan penjelasan tentang hadis kedua dari kitab Az-Zakah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berisi tentang miqdar nisab pada sebagian harta zakat. Jadi miqdar nisab pada sebagian harta zakat. Di hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin shadaqah." Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari 5 uqiyah. Wala fima duna khamsi zawdin shadaqah. Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari 5 zawd. Dan tidak ada zakat wala fima duna khamsati awsukin shadaqah. Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari 5 wasak. Hadis ini menjelaskan tentang 3 jenis harta yang dizakati. Yang pertama, zakat emas dan perak, nakdan, terkenal dengan zakat an-nakdain, ya, 2 mata uang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang nisab emas dan perak dalam kalimat laisa fima duna khamsi awakin shadaqah. Tidak ada zakat pada emas dan perak yang kurang dari 5 uqiyah, ya.
5 uqiyah sudah kita bahas, ya, dan perhitungannya sedikit kita juga bahas. Jadi 5 uqiyah itu, ya, 1 uqiyahnya berapa? 4. Kalau emas 4 1 uqiyahnya. Iya, 1 uqiyahnya 4 dinar. Ya, kalau 5 uqiyah berarti 20 dinar, ya. Dan 20 dinar dikonversikan dengan sekarang berapa? 85 gram. Ya, 85 gram emas. Jadi kalau siapapun di antara kita memiliki harta, ya, emas 85 gram atau uang yang senilai dengan itu, maka sudah menyentuh nisab. Ya, sudah menyentuh nisab. Tinggal antum catat waktu kapan menyentuh nisab. Ya, jadi ketika kita lihat duit, ketika kita lihat fulus, ada uang masuk keluar, itu kita jangan senang tambah gitu, ya. Catat, oh nisabnya tanggal sekian nih, ya. Nanti di tahun depan di tanggal sekian berkurang atau tidak, atau malah bertambah. Jika bertambah atau sama, berarti kita harus keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau berkurang, tidak ada kewajiban. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin sadaqah." Enggak ada zakat bagi harta yang nilainya kurang dari 5 uqiyah. Ini sudah kita bahas. Kemudian di hadis ini juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang zakat peternakan. Zakat peternakan. Insyaallah kita akan bahas di waktunya. Ya, seperti yang saya bilang, ikhwan, kita bahas insyaallah hadis-hadis ini dulu, hadis-hadis yang ada di kitab Umdatul Ahkam semuanya. Baru setelah itu kita bahas tentang zakat secara terperinci satu persatu. Kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu, di antara antum lewat surat ada yang mengusulkan kitab ini, kitab Al-Fiqhul Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Ini jilid yang pertama. Bisa juga kita pakai, ya. Anda sudah lihat, tetapi praktis. Tapi kalau Anda lihat, kitab ini lebih praktis tapi lebih luas pembahasannya. yakni Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Ya, ini ada 5 jilid, ini jilid yang keduanya. Atau pakai kitab ini Rawdatun Nadhir Syarah Manhajis Salikin. Semuanya praktis. Ya, tinggal nanti kita sepakati mau pakai apa. Nanti di copy. Kalau Anda lihat ini sudah ada PDF-nya. Ada PDF-nya. Antum bisa ambil kitab zakatnya saja. Kitab zakatnya kita bahas satu persatu. Ya, dan bahasa Arab, sekalian belajar bahasa Arab. Ya. Nanti disakali satu-satu gitu. Ya. Insyaallah. Pulang dari sini insyaallah bisa baca bahasa Arab. Ya. Insyaallah. Ada buku yang mukhtasar dan praktis sekali buku ini. Buku Al-Mukhtasar Al-Jami' li Ahkami Zakah min Sahihil Khabar wal Athar. Ya, ini juga bagus. Praktis sekali. Dan banyak sekali. Di rumah banyak sekali tentang kitab tentang zakat. Ya. Baik yang tentang dari kitab berbagai madhab atau kitab tersendiri atau tulisan jurnal, ya, dari berbagai penulis bahas, itu sangat banyak.
ya. Oleh karena itu kalau kita ingin mempelajari zakat sangat mudah sekarang. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi harta yang kedua di hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini tentang zakat peternakan. Ya, disebut dengan zakatul masyiyah. Rasul menyebutkan onta. Tapi nanti ada zakat kambing, ada zakat sapi. Tapi di sini Rasulullah SAW ngasih satu contoh tentang onta. Rasul bilang wala fi maduna khamsi zaudin sadaqah. Ya, tidak ada zakat onta yang kurang dari 5 ekor. Kalau sudah 5 ekor wajib keluarkan zakatnya. Ya. Jadi kalau masih di bawah 5 ekor belum bisa keluarkan apa? Zakatnya. Nah, adapun yang ketiga di sini Rasulullah SAW berkata wala fima duna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada zakat harta ya pertanian ya yang kurang dari 5 wasak. Nah, kita akan bahas sedikit tentang 5 wasak. Jadi antum perhatikan, Rasul menyebutkan 3 jenis harta. Harta emas perak, kemudian peternakan dan pertanian. Semuanya angkanya 5. 5 uqiyah, 5 zaud, 5 wasak. Ini satuan yang seperti yang Anda katakan yang ada di masa lampau. Ya. Nah, kita bahas yang ketiga. Wala fima duna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada zakat pertanian yang kurang dari 5 wasak. Ya, 5 wasak. Zakat pertanian ini ikhwan tidak terikat dengan haul. Adapun zakat emas perak dan zakat binatang ternak ya ada syaratnya dengan syarat apa? Haul. Kalau pertanian tidak. Ya, ini pengecualian. Nanti kita juga akan bahas tentang haul dan pengecualian dari haul itu zakat apa saja. Ya. Yang dikecualikan dari haul itu apa saja? Kita akan bahas dikit, insyaallah dikit-dikit. Nah, 5 wasak, ikhwannya Allah ya kan. Satu wasaknya itu adalah 60 sa'. Satu wasaknya 60 sa'. Dan kalau 60 sa' berarti 5 kali 60 berapa? 300 sa'. Jadi 300 sa'. 5 wasak itu 300 sa'. Kita ingat di setiap Ramadan ada pembahasan zakat fitr. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitr. 1 sa' korma, 1 sa' gandum kepada yang merdeka, kepada budak, kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada yang kecil, kepada yang besar. Ya. Nah, 1 sa' berapa? 1 sa' itu adalah 4 mud. 1 mudnya itu ukuran 2 telapak tangan orang dewasa. Baik, perhatikan ikhwah ya. Ini ukuran pakai satuan takaran. Ketika disamakan dengan ukuran berat, maka terjadi perbedaan di antara ulama. Maka jangan aneh. Maka disinilah kenapa terjadi perbedaan. Ya, 1 sa' ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,57 ya, atau 2,75.
Bahkan ada yang mengatakan 3 kilo. 1 sok itu ukuran zakat fitrah antum. Biasanya antum mengeluarkan zakat fitrahnya berapa kilo? Ya, 2,5. 2,5 kan? Ya. Kalau pribadi ana itu pakai sok dari kawan di Madinah, mengeluarkan 3 kilo. Karena kita bawa ukurannya, diukur ternyata 3 kilo ya. Dan fatwa, seingat anak fatwa Lajnah Daimah juga 3 kilo. Kita hitung ya. Jadi yang ketiga ini ya, tentang zakat pertanian. Zakat pertanian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. 5 wasak. Ya. 5 wasak itu, perhatikan 1 wasaknya berapa? 60 sok. 300 sok. Ya. Nah, kalau antum mengeluarkan zakat, taruhlah kita ambil 2,5 kg. Berarti 1 sok kita ambil 2,5 kg. Kita yang A dulu ya. Nah, kalau misalkan 300 sok berarti berapa? 750 kg. Berarti 7,5 kuintal. Ya. Jadi kalau antum punya panen 7,5 kintal, itu keluarkan zakatnya. Jadi kalau punya saudara di kampung panen beras, ya, diingatkan, udah ini berapa kintal nih? Kalau misalkan 800 kintal, dia suka mengeluarkan zakatnya 2,5, berarti sudah harus keluarkan zakatnya. Ya. Zakatnya berapa? Tergantung. Nanti dilihat apakah pakai irigasi sendiri, ya, atau dari curah hujan. Kalau dari curah hujan, zakatnya keluar berapa? 10%-nya. Keluarkan 10%-nya. Kalau antum pakai irigasi pengairan sendiri, itu keluarkan 5%. Dan zakatnya tidak nunggu haul. Setiap panen keluarkan. Ya. Ini yang disebut dengan al-mu'asyar. Al-mu'asyar. Jadi yang dikecualikan dari adanya hitungan haul. Al-mu'asyar. Nah, kalau misalkan 1 soknya antum pakai ukuran 3 kg, ini yang B. Kan ada sebagian kita 1 soknya pakai ukuran berapa? 3 kg. Berarti kalau 300 sok berapa? 900 kg. Ya. Dan Anda lihat dari pemerintah kita itu, lupa saya berapa, berarti ini berapa kintal? 9 kintal keluarkan zakatnya. Ya. Nah, nah itu. Terus tinggal antum lihat. Nah, nanti kita akan hitung perhitungannya di saatnya, insyaallah ya. Baik. Nah, inilah ikhwan yang Allah muliakan tentang adanya nisab zakat. Ya, tentang adanya nisab zakat. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita mendapatkan keterangan bahwa zakat itu ada aturannya, ada nisabnya.
tidak ngarang-ngarang. Ya, Rasulullah SAW menghabarkan di sini, menjelaskan pada kita bahwa emas dan perak nisabnya berapa uqiyah? 5 uqiyah. Ya. Kalau onta berapa ekor? 5 ekor. Ya. Kalau pertanian berapa? Ya, 5 wasak. Jadi bisa 7,5 kintal atau 9 kintal. Ya. Itu ingatkan kawan-kawan, saudara-saudara kita yang di kampung yang punya pertanian, nanam terus kemudian ternyata hasilnya misalkan 10 kintal, keluarkan zakatnya. Bisa 10%, bisa 5%, tergantung gimana dia, pakai tanda hujan atau pakai irigasi. Ya. Baik. Kita masuk ke hadis berikutnya, ikhwan. Hadis berikutnya. Kita selesaikan dulu hadis-hadis ini. Nanti kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci lagi. Hadis ketiga dari kitab Az-Zakah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidak ada kewajiban sedekah bagi muslim atas budak dan kudanya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, illa zakatal fitri fir raqiq, kecuali zakat fitr, zakat fitrah orang bilang, zakatul fitr pada budak. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di Kitabuz Zakah, juga dikeluarkan oleh Muslim. Ya. Jadi Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini di Kitabuz Zakah, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tema hadis ini tentang hukum zakat raqiq, hukum zakat budak dan kuda, dan hukum zakat amwalul kinyah. Amwal kinyah, tahu harta amwal kinyah? Tulis ya, nanti ma'ruf ini, amwal kinyah, amwal al kinyah, 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 gitu. Harta kinyah ini istilah. Apa itu harta kinyah? Nanti kita bahas. Baik. Di hadis ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi muslim atas budaknya dan kudanya. Ya. Nah, Rasulullah SAW di sini berbicara tentang harta yang dizakati dan harta yang tidak dizakati. Jadi tidak semua harta itu dizakati. Ya. Baik. Tulis faedahnya. Fikihnya yang pertama, anna amwalal kinyah la tajibu fiha zakah.
harta-harta kinyah tidak wajib dizakati, tidak ada zakatnya. Apa itu harta kinyah? Makhtassahu al-muslim li nafsihi, harta yang khusus untuk diri seorang muslim, ya. Jadi harta yang dikhususkan buat dipakai lah oleh muslim, harta yang tidak dikembangbiakan, ya, harta yang apa? Tidak dikembangbiakan, harta tidak nama, harta yang tidak berkembang, atau harta yang tidak berpotensi berkembang, itu harta kinyah namanya. Jadi zakat itu ada pada harta yang berkembang atau yang potensi berkembang, itu zakat, ada zakatnya biasanya. Tapi kalau harta kinyah yang dipakai untuk kita, tidak ada zakatnya. Di sini contohnya Rasul SAW mengatakan budak sama apa? Sama kuda. Makanya ulama berkata di sini, ini tidak ada zakatnya, ya. Harta kinyah itu tidak ada zakatnya. Baik. Masuk dalam zakat kinyah, dalam keumuman hadis ini, masuk dalam keumuman hadis ini faedah yang kedua. Kullu makhtassahu al-insan li nafsihi, setiap apa yang dikhususkan oleh manusia untuk dirinya dipakai, ya, untuk dipakai. Contohnya kasayyarat, seperti mobil-mobil, ya. Kita punya mobil, semua yang kita miliki dari alat transportasi itu tidak ada zakatnya, walaupun mahal. Walaupun misalkan Abu Alif punya Mercy, punya apa lagi, Ferrari, Lamborghini, ya, dipakai, ini ada zakatnya tidak? Tidak ada zakatnya, ya. Ini namanya harta kinyah, masuk, nggak ada zakatnya. Wal awani ini perkakas rumah, nggak ada zakatnya, perkakas, ya. Makanya ketika antum punya usaha, antum punya toko, perkakas-perkakasnya nggak dizakati, ya. Nanti kita ada hitungannya, motornya, mobilnya, meja, komputer, ya, terus apa lagi, ya, semua perkakasnya dizakati tidak? Tidak dihitung zakat, nggak dihitung zakat. Wal fursh, apa tuh yang antum buat duduk, karpet, walaupun mahal, karpet ada 1 miliar karpet, ada kan? Nggak ada zakatnya, ya, tidak dizakati. Atau harta yang antum miliki untuk disewakan, ini kata ulama, makhtassahu li nafsihi liyastaghillahu bima yahsulu fihi min ujrah. Jadi harta yang antum miliki, antum nggak jual belikan, tapi antum sewakan, digunakan tapi untuk disewa, ini juga tidak ada zakatnya, ya, tidak ada zakatnya. Contoh, rumah yang disewakan, ada zakatnya tidak? Tidak ada zakatnya. Pak Budi misalkan punya 10 kontrakan, 10 kontrakan, Masya Allah, ya, ada zakatnya enggak 10 rumah ini? Tidak ada, tidak ada zakatnya. Tapi hasilnya, kalau hasilnya antum menerima, kan misalkan satu rumahnya dikontrakan misalkan berapa? 20 juta. Misalkan 20 juta. 20, 20, 20, 20, 10, 100. 200. Nah, 200 ini
antum simpen, itu sudah masuk nisab belum? Sudah masuk nisab. Ininya yang dizakati, bukan rumah kontrakannya. Ya, Anda jelaskan pelan-pelan nih, supaya nanti pas ngitung uang zakat kita, ya, ketika ada orang datang ke antum, Pak, saya ini mau bayar zakat tapi saya nggak ngerti. Baik, antum hitung, antum punya duit berapa, emas batangan berapa, piutang lancar berapa, ya, semua dihitung, nanti tinggal dipersenkan. Nah, itu. Jadi tapi kita sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan sampai waktu umur kita nyampe. Ya, kita berdoa Allah kasih umur panjang dalam taat. Mudah-mudahan Allah kasih kita ketemu sama Ramadan dan Ramadan berikutnya dan berikutnya. Takut mati kelihatannya gitu. Baik. Nah, contohnya apa? Di sini sayaratul ujrah, seperti mobil sewa. Apa namanya? Rental. Ya. Maksudnya mobil rental itu tidak dizakati mobilnya, tapi hasil dari sewa rental ini yang antum lihat masuk nisab atau tidak, gitu. Kalau misalkan nyentuh nisab, antum hitung, semuanya dihitung. Nah, itu. Kemudian alat-alat yang antum miliki, alat percetakan, ya, alat antum punya usaha apapun, itu tidak ada zakatnya, ya. Wa inna matajibu zakatu fil ujrah, zakatnya hanya wajib di hasil sewanya saja, gitu. Setelah dipotong tentunya macam-macam. Ini faedah yang kedua, ya. Nah, ana akan tuliskan ikhwan di sini. Ini bagus sekali ini. Walaupun sebagiannya ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat antara ulama, apakah ada zakatnya atau tidak. Tapi kalau antum paham ini, selain ini nggak ada zakatnya. Selain ini tidak ada zakatnya. Anda tuliskan ya. Ya. Al-amwal az-zakawiyah, ditulis ya. Al-amwal amwal itu artinya harta zakat. Harta zakat, ya. Harta zakat ada berapa? Antum tulis saja. 1, an-naqdan. An-naqdan. Naqdan. 1, ya. 2, al-huli. Al-huli 2, ya. 3 sini ya. 3, urud tijarah, urudu at-tijarah. Yang keempat, ini 3. Yang keempat, bahimatul an'am. Ya. Ini tulis emas dan perak. Mata uang, emas dan perak. Ini perhiasan. Ini perhiasan. Ini komoditi dagangan.
barang dagang, ya, maka ada harta tijarah, ya, zakat tijarah. Ini peternakan, ya. Yang kelima, al-hubub was-thimar. Al-hubub was-thimar. Al-hubub was-thimar itu pertanian. Ya. Yang keenam, al-asal. Madu. Ini madu asli. Madu asli. Antum bawa pulang, piring nggak pecah. Ya. Tapi ada madu lebih asli lagi. Antum bawa pulang, piring pada pecah. Baik. 7. Ar-rikaz. Ar-rikaz ini kalau orang bilang harta karun, harta karun. Kita terjemahkan harta karun aja lah, ya. Jadi harta timbunan, harta timbun. Yang kedelapan, al-ma'din, ya, barang tambang. Kesembilan, ini yang baru-baru ini, al-malul mustafad. Al-mal al-mustafad. Al-mustafad. Nanti Anda jelaskan. Al-mal mustafad itu apa ya? Nanti Anda jelaskan lah. Yang ke-10, 10, ya. 10 namanya as-sanadat al-ashum was-sanadat. Al-ashum ini saham. As-sanadat obligasi. Obligasi. Dah. Itu, selain itu nggak ada zakatnya. Ini nanti kita bahas satu-satu. Kita bagaimana mengeluarkan zakat emas, perak, ya kan? Yang kedua, al-huli. Huli ini perhiasan. Ada ikhtilaf antara ulama. Ada perbedaan pendapat ulama, apakah ada zakatnya atau tidak. Tapi Anda lebih cenderung pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa harta, ya, perhiasan emas dan perak yang jadi barang hiasan itu ada zakatnya. Sebagian ulama mengatakan enggak ada zakatnya. Ya, iya. Fatwa MUI kita mengatakan enggak ada zakatnya. Harta perhiasan, ya, tidak ada zakatnya. Ya, tapi Anda lebih cenderung pendapat Syekh Utsaimin dan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwa perhiasan itu ada zakatnya. Nanti kita sebutkan dalilnya. Yang ketiga, urudut tijarah, jadi komoditi dagang. Ya, ini zakat perniagaan. Apa saja antum jadikan itu buat jualan, antum keluarkan zakatnya. Kalau sudah 1 tahun dan sudah menyentuh nisab, ya, ya. Nanti kita juga bahas tentang cara menghitungnya. Gimana cara menghitungnya? Ini yang paling penting, ya. Dan apa yang dihitung dari perniagaan kita, harta dagangan kita? Karena ada sebagian orang ngitungnya cuma keuntungannya saja. Ini juga keliru. Ada lebih parah lagi, meja, komputer, kemudian alat-alat motor dan seterusnya dihitung juga. Ini enggak benar juga, ya.
Ada cara menghitungnya. Apa yang dihitung? Ya. Kemudian yang keempat, bahimatul an'am. Ya, hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud nanti ada syarat-syaratnya. Dan Masya Allah di buku ini, di Mu'tamad ini lengkap syarat-syaratnya. Makanya kalau antum mau fotokopi atau lihat, antum ambil di download ya, itu bisa kita bahas. Ya, jadi syarat-syaratnya apa aja. Karena peternakan yang dimaksud adalah peternakan di masa Rasul itu yang ma'ruf 3. Onta, sapi atau kerbau masuk, atau kambing dan domba. Adapun ayam, antum ternak ayam ada zakatnya enggak? Enggak ada. Bebek enggak ada. Sebagian orang keluarkan zakatnya, ini kurang tepat. Ya. Jadi kita akan bahas juga itu. Ya. Jadi bahimatul an'am yang dimaksud apa dan dizakatinya gimana? Kemudian pertanian al-hubub wa thimar juga ada syarat-syaratnya. Tadi yang Rasulullah SAW katakan apa? Walaysa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Jadi tidak ada zakat pada harta pertanian yang kurang dari 5 wasak. Ya. Kemudian dilihat bagaimana pengairannya. Apakah sawah antum pakai tada hujan atau tidak? Itu juga berbeda. Kemudian yang keenam, al-asal. Ini juga ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah madu ada zakatnya atau tidak? Ya. Apakah madu itu ada zakatnya atau tidak, dan bagaimana mengeluarkan zakatnya? Baik, kalau ini ada perbedaan pendapat. Ma'ruf. Kemudian yang ketujuh, rikaz. Ya, rikaz itu harta yang tertimbun. Ya. Harta zaman dulu orang, ya. Mungkin orang zaman ratusan tahun yang lalu, ya, antum nggak tahu dia punya emas, kemudian tertimbun atau bagaimana, atau ada bencana atau apa. Kemudian antum cangkul di kedalaman berapa? Loh, ini barang mahal nih, unik dan antik. Antum keluarkan zakatnya. Ya. Namanya harta rikaz. Ya, orang bilang harta karun. Ya. Kemudian yang kedelapan, al-ma'din. Barang tambang. Ini ada zakatnya. Kemudian mal mustafad. Ya, mal mustafad itu jadi tambahan harta yang antum miliki. Ya. Antum sudah dapat nisab nih. Kemudian mal mustafad itu antum punya harta, misalkan ada kiriman lagi, kemudian nambah, ya, nambah dari harta yang sudah ada nisab. Apakah dihitung dengan digabung dengan harta yang sudah ada atau dihitung sendiri? Nah itu. Tapi yang benar adalah dihitung sesuai dengan jenisnya. Ya, nanti kita bahas. Ya, itu namanya al-malu al-mustafad. Mal mustafad. Kemudian yang ke-10 nanti saham dan obligasi gimana zakatnya. Ya. Baik. Nah, ini tentang harta-harta yang dizakati, ya. Jadi adapun harta kinyah, harta yang kita pakai, ya, tidak ada zakatnya. Dari sini ulama berkata, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau antum perhatikan zakat itu atau harta yang dizakati itu kembalinya kepada nama. Nama itu harta yang berkembang. Atau dalam hukum nama yang punya potensi berkembang, itu ada zakatnya. Selain itu tidak ada zakatnya. Beda dengan pajak. Kalau pajak semua ada pajaknya. Ya, itu. Baik, faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga.
mafhumul hadis annahu idza kana ar-raqiqu awil khailu muaddan lit-tijarah fa fihi zakah. Dipahami dari hadis ini, seandainya budak atau kuda yang disiapkan untuk niaga antum jual belikan, maka ada zakatnya. Ya. Jadi kalau antum membeli kuda, niatnya untuk dijual belikan, bukan untuk dipakai. Antum mengambil kuda itu niatnya cari untung, maka ada zakatnya. Tapi kalau kuda itu antum pakai, walaupun antum niat untuk jual suatu saat, ini enggak ada zakatnya. Ya, antum punya rumah, ana punya rumah, ana investasi, kapan-kapan dijual, ada zakatnya tidak? Tidak ada zakatnya, karena bukan jual beli rumah. Ya, nah, makanya keliru kalau ada yang mengatakan antum beli rumah, kemudian rumah itu antum nggak pakai misalkan, ya, terus antum mau jual karena mau sederhanaan sajalah gitu, ya. Nah, ada yang mengatakan sejak ada niat mau jual itu sudah ada zakatnya. Ini nggak tepat, karena antum bukan penjual rumah, bukan pedagang rumah, tapi rumah itu milik antum, termasuk harta kinyah, ya. Jadi jual harta tijarah itu yang ada niatkan dikembangkan dan untungnya. Antum beli itu untuk dipakai atau untuk keuntungan, itu. Ya. Baik. Sudah azan ya? Azan dulu, habis azan kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Faedah yang keempat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yusrul Islam wa suhulati tashri'ihi, yusrul Islam wa suhulatu tashri'atihi. Hadis ini menerangkan tentang kemudahan Islam dan syariatnya. Jadi syariat Islam ini mudah. Islam adalah agama yang mudah, ya. Tapi nggak boleh kita mudah-mudahkan. Mudahnya menurut syariat, ya. Dan memang mudah, ya ikhwah. Jadi semua syariat yang Allah syariatkan untuk kita itu mudah. Dari salat, ya, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak mampu duduk, fa illam tastati' fa ala janbin, kalau enggak mampu berbaring. Subhanallah, ya kan, ringan. Tapi sekali lagi, jangan ringannya menurut hawa nafsu, ringannya menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ringan menurut hawa nafsu ini begini. Ada sebagian kita menengok orang yang sakit di rumah sakit, kemudian lihat saudaranya, dia bilang, Masya Allah kamu sakit, Allah maha pemurah, Islam mudah, kalau kamu susah sholat nggak usah sholat. Nah, ini ada nggak yang begini? Ada, akhi. Ini ringan menurut dirinya sendiri. Nanti orang kalau nggak sholat mati di atas keadaan maksiat, nggak sholat. Betul kalimat Islam itu mudah,
Tapi sesuaikan dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Akhi, kalau nggak bisa ya berdiri, antum boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, antum berbaring. Islam ini mudah, baru benar. Kalau nggak bisa berwudu, tayamum, baru benar. Tapi kalau susah, akhi, sholat ya, nggak usah sholat. Islam ini mudah. Ini nggak benar. Ya. Puasa juga, masya Allah, mudah. Bagi yang nggak mampu, boleh nggak berpuasa. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Kalau ada yang sakit atau safar dan berat, boleh berbuka, tapi diganti di hari yang lain kalau sembuh dan kalau dia tidak safar. Subhanallah, mudah Islam ini, syariatnya mudah. Zakat, lihat, apakah semua harta yang kita miliki ada zakatnya? Tidak ada. Dan harta yang dikeluarkan zakatnya juga sedikit persennya yang kita keluarkan. Ya, persentasinya sangat sedikit. Ya tidak? 2,5%, sedikit akhi. Plus itu yang 2,5% itu, antum tetap mendapatkannya di akhirat. Plus akan membuat harta itu berkah. Tapi kalau 2,5% nggak dikeluarkan, harta itu tidak berkah. Nah itu. Ya, haji juga, masya Allah, ringan. Umroh juga ringan. Semua syariat kita ringan. Yang kelima, yang terakhir, wujubu zakatil fitri fir raqiq wa in lam yakun litijarah. Wajib bayar zakat fitrah, zakatul fitri, ya, pada budak. Jadi tuannya mengeluarkan zakatnya untuk budak. Karena zakat fitr ini zakat badan. Zakat fitr ini zakat badan, ya. Maka wajib dikeluarkan. Keluarkan zakat fitr. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, ikhwan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, masya Allah, sudah disiapkan pertanyaannya. Ya, barakallahu fi yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Terima kasih. Selama ini sudah banyak membantu urusan agama saya dan teman di sini. Semoga Allah mudahkan Ustadz dalam semua kebaikan. Amin. Jangan lupa juga doakan kami kebaikan murid Ustadz ini. Doakan agar Allah mengasihani kami dan rahmat Allah turun pada Ustadz dan murid-murid Ustadz. Amin. Ada kasus begini. Lihat ikhwan, kasusnya haul bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, dapat tabungan 150 juta. Di Safar tabungannya 160 juta. Kemudian di bulan Rabiul Awal 170 juta. Di Rabiul Akhir 180 juta. Di Jumadil Ula 190 juta. Masya Allah, naik terus. Berkah ini ya. Di Jumadil Akhirah 200 juta. Di Rajab turun jadi 50 juta. Turun, mungkin kawin lagi kali. Poligami atau ada sakit atau apa ya, jadi turun nisabnya di bawah nisab. Tadi kemarin kita ngitung nisab berapa, taruhlah 120 lah ya, taruh 120 ya, ya. Di Sa'ban naik lagi 70 juta, masya Allah, berkah lagi ya. Tapi turun belum tentu nggak berkah ya. Mungkin saudara sakit atau apa ya.
Jangan dikira harta turun itu nggak berkah, jangan. Ya. Di Ramadan naik lagi, ada 90 juta. Kemudian di Syawal naik 100 juta. Kemudian di Dzulqa'dah naik 120 juta. Dzulqa'dah, dicatat di Dzulqa'dah ini 120 juta. Dzulhijjah 140 juta. Di Muharram 150 juta. Muharram ke Muharram 150 juta. Ya, lihat Muharram tahun 1445 Hijriah itu 150 juta itu sudah masuk nisab dan nyentuh angka nisab. Ya, kemudian turun di bulan Rajab. Ya, berapa puluh juta tadi? 50 juta. Ya, nggak nyentuh nisab. Karena kita ingat nisabnya, ambillah 120 juta ya. Nisabnya berapa? 120-an. Ya, kemarin 127 kalau nggak salah ya. Ambillah 120 juta. Berarti turun. Iya kan? Nah, pertanyaannya, apakah keadaan di atas sudah mencapai nisab bayar zakat dalam haulnya? Maksudnya ketika tahun 1446 Hijriah di Muharram yang nilainya 150 itu sudah antum keluarkan zakatnya atau tidak? Karena ada yang turun di tengah tahun, ya. Jadi dia bilang sementara bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan di Syawal di bawah 120 juta nisab. Namun di Muharram kembali lagi menyentuh nisab. Ya. Gimana? Ya. Ya, dikeluarkan atau enggak tuh? Baik. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Kalau jumhur ulama ya, ketika di Rajab turun 50 juta berarti antum tidak punya nisab lagi sudah. Nanti ngitung baru. Antum lihat. Di sini dilihat nyentuh nisabnya di bulan Dzulqa'dah. Nah, kalau menurut pendapat jumhur ulama di bulan Dzulqa'dah lah antum hitung baru. Yang hitung setahun lagi sampai Dzulqa'dah tahun 1000 berapa? Iya, tahun berikutnya. Di Dzulqa'dah itu nanti turun enggak tuh? Gitu. Kalau misalkan tetap 120 dan ke atas baru keluarkan di Dzulqa'dah. Ini pendapat jumhur ulama. Berarti yang lalu enggak dihitung. Karena apa? Terhapus, dah turun. Ya. Baik. Pendapat Hanafiyah, ya, mazhab Hanafi mengatakan kalau sudah nyentuh nisab, antum lihat di tahun berikutnya di bulan itu. Ya, tidak melihat pertengahannya. Kalau di bulan antum nyentuh nisab di tahun berikutnya turun nisabnya, enggak sampai nyentuh nisab, antum enggak bayar zakat. Tetapi kalau nyentuh bayar zakat. Ya, ada dua pendapat di antara ulama. Ya, antum milih yang mana? Ana milih pendapat Abu Hanifah, lebih mudah ngitungnya. Ya, jadi keluarkan zakatnya. Keluarkan apa? Zakatnya. Karena nanti kesana-kesananya lebih mudah cara ngitungnya kalau pakai mazhab Hanafi. Tapi kalau antum mau pakai mazhab jumhur, antum ngitungnya teliti nggak masalah. Ya. Jadi mazhab jumhur itu kalau pupus hitung baru. Hitung baru seperti itu. Kadang nggak bayar zakat kalau jatuh terus. Ya. Iya. Baik. Ada pertanyaan, mustahik minta zakat dari kita, sedangkan kata Ustadz sebaiknya diberikan kepada Baitul Mal.
bukan Baitul Mal, ini badan amil zakat ya. Ya. Bas ya, badan amil zakat, Basnas atau Las. Kalau Basnas itu pemerintah resmi, kalau Las itu dari masyarakat tapi diresmikan sama pemerintah dan memiliki kedudukan yang sama tentunya. Ya. Pertanyaan, apakah mustahik berhak meminta zakat? Jawabannya berhak. Kalau betul-betul seseorang dia kekurangan, dia berhak minta zakat. Ya. Tapi ada sebagian kita yang tidak minta-minta. Nah, makanya kita harus tahu data. Kita lihat perkiraan datanya, mungkin pakai ghalibudz dzan. Antum gaji berapa? Kekurangan berapa? Gitu. Misalkan dia pendapatan sekian, kurang. Setiap bulannya kurang. Ya. Antum memberi langsung, baik yang meminta dan yang tidak diminta boleh. Tidak lewat Las, tidak lewat Basnas. Jadi antum kasih sendiri langsung boleh. Dan banyak ya yang memberi langsung karena alasannya belum percaya sama Basnas, ya. Itu wajar-wajar saja. Atau belum percaya sama sebagian lembaga Las yang ada karena misalkan anak kurang yakin pembagiannya, distribusinya gimana gitu. Itu hak antum. Dan boleh langsung ngasih kepada mustahiknya. Jadi ketika nanti tadi Muharram kan, Muharram 1446, hari H mau zakat 2 hari atau 1 hari kita hitung, atau minta bantuan kawan-kawan yang pintar ngitung, antum hitung zakat tanah ya, antum kasih data. Bagi yang biasa ngitung zakat cepat ya, apalagi sekarang ada program cara ngitung gampang sekali, 5 menit selesai keluar, antum keluarkan zakat sekian, oh sudah, itu tinggal di salurkan. Baik, anak keluarkan ya, keluarkan langsung ya. Minta bantuan kawan bisa, bantuan ustadz untuk menyebarkan bisa ya, bantuan atau kasih kelas yang amanah bisa. Nah, itu jadi yang pertanyaan yang kedua ini, apakah kita boleh langsung memberikan kepada yang minta zakat tersebut? Jawabannya boleh ya. Dan tentang masalah kadar zakat yang kita keluarkan kepada mustahik, ini memang ada perdebatan panjang di antara ulama. Anda baca sampai ada 4 madhab ya. Di antaranya ada yang mengatakan kurang dari nisab. Madhab sebagian ulama seperti Malikiyah kifayatus sanah, untuk 1 tahun. Madhab Syafi'i selamanya ya. Jadi kalau antum pakai madhab Syafi'i enak tuh ya. Ada yang selain pendapat itu, ada yang pendapat ulama mengatakan tidak ada batas itu ya. Insyaallah lama-lama kita akan paham. Jika kita memakai nisab zakat perak, berarti kalau kita ada uang 15 juta sudah wajib zakat, iya. Kalau pakai nisab zakat perak sudah ada wajib zakat. Antum keluarkan 2,5%, dan itu fatwa Lajnah Daimah ya. Ustadz mau nanya, apakah harta emas dan uang itu digabung? Cara menghitungnya, misalkan saya punya 100 juta dan emas 30 gram ya. 30 gram berarti berapa duit? Ya 45. 45 ya, berarti Anda punya uang 100 juta dan emas 30 gram. Apakah sudah sampai nisab? Sudah. Emas dan duit digabung.
Yang tidak digabung emas dan perak, itu nggak digabung. Ya, kalau uang itu bisa digabung dengan emas, berarti antum sudah sampai nisab. Ya, nah ketika nanti 1 tahun antum hitung keluarkan 2,5%. Ya. Jika seseorang tidak mengeluarkan harta zakatnya, apakah berarti ia memakan harta haram atau hartanya yang halal bercampur dengan harta haram? Kalau seseorang tidak mengeluarkan zakatnya, berarti dia berdosa, ya, karena tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengancam, sudah mengancam malah di Al-Qur'an dan di hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.